Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayo Rangga Pamungkas, mahasiswa dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 3. Pada video ini saya akan membahas mengenai ilmu kalam. Nah, sedikit intermezzo bahwasanya ilmu kalam itu merupakan cabang ilmu Islam yang membahas tentang ketuhanan, namun secara rasional dan logis. Banyak yang bilang bahwa ilmu kalam itu sama seperti filsafat Islam. Hanya saja hal yang dikaji itu sedikit berbeda. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian ilmu kalam. Nah, secara harfiah, kalam itu berarti perkataan atau ucapan. Dalam konteks ini, merujuk pada perdebatan dan diskusi yang mendalam mengenai aspek-aspek teologi Islam seperti sifat-sifat Allah, takdir, kebebasan manusia, dan konsep keesaan Tuhan atau tauhid. Ada tokoh-tokoh terkenal dalam ilmu kalam ini termasuk Al-Ghazali, Al-Asy'ari, dan Al-Maturidi yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara memahami dan mendekati diskusi masalah-masalah teologis. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu kalam itu merujuk pada diskusi mengenai keesaan Allah. Dan ilmu kalam itu berbeda ya dari ilmu tauhid, walaupun hal yang dibahas itu sama. Baik, yang akan kita bahas berikutnya adalah sejarah ilmu kalam. Nah, sebenarnya ilmu kalam ini sudah ada semenjak masa Nabi Muhammad itu sendiri. Hanya saja pada masa itu ilmu kalam ini belum dikembangkan karena segala pertanyaan mengenai Tuhan itu sudah terjawab karena adanya Nabi Muhammad. Ilmu kalam ini berkembang sebagai upaya untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan Islam mengenai pendekatan rasional. Pada masa awal munculnya perdebatan teologis terkait takdir, kebebasan manusia, dan sifat-sifat Tuhan yang melahirkan berbagai aliran seperti Qadariyah dan Jabariyah. Nah, pada abad ke-8, Mu'tazilah muncul dengan pendekatan rasional dalam memahami agama. Namun pandangan mereka ini mendapat kritik dari Al-Asy'ariyah pada abad ke-9 yang menggabungkan akal dan wahyu. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menolak beberapa konsep Mu'tazilah, sementara Al-Maturidiyah muncul sebagai aliran teologis yang juga menekan peran akal. Terus pada abad ke-11, Al-Ghazali berperan penting dalam menyatukan filsafat, sufisme, dan teologi ortodoks yang mempengaruhi perkembangan ilmu kalam selanjutnya. Terus sampai ilmu kalam ini berkembang dan beradaptasi tentang tantangan-tantangan modern. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Hanya saja saya akan menjelaskan secara ringkas. Nah, ilmu kalam berhubungan erat dengan ilmu keislaman lainnya karena membahas aspek akidah yang menjadi dasar keyakinan dalam Islam. Ilmu ini berperan dalam memperkuat pemahaman terhadap tauhid atau keesaan Tuhan yang juga dijelaskan dalam ilmu tauhid itu sendiri. Selain itu, ilmu kalam berkaitan dengan ilmu fikih karena penetapan hukum-hukum syariat di Islam didasari oleh pemahaman tentang prinsip-prinsip keimanan. Dalam filsafat Islam, ilmu kalam sering berdialog dengan filsafat mengenai konsep Tuhan dan alam semesta. Sementara dalam tasawuf itu, ilmu kalam memberikan dasar teologis bagi pengalaman spiritual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu kalam. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, karena pada dasarnya saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.